Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajid Julkarnain, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dalam kesempatan kali ini saya dibimbing oleh Bapak Ibnu Tricahyono selaku fasilitator, Ibu Ai Siti Rohmat selaku pengajar praktik, dan saya Ajid Julkarnain adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Latar belakang dalam pelaksanaan aksi nyata ini adalah budaya positif di sekolah belum berjalan dengan baik. Peraturan di sekolah menjadi suatu hal yang dianggap murid sebagai aturan yang ketat. Murid beranggapan bahwa mereka harus mematuhi setiap peraturan agar tidak mendapat sanksi atau hukuman. Dalam hal ini, belum ada dorongan internal dari murid dan budaya positif di sekolah belum maksimal. Tujuan dari aksi nyata ini adalah berbagi informasi dan pengalaman dalam upaya membangun budaya positif di sekolah, memaksimalkan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, menumbuhkan kesadaran diri murid untuk menjalankan budaya positif sesuai keyakinan sekolah. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi guru dan warga sekolah tentang perencanaan dan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Terlaksananya budaya positif di sekolah sesuai dengan diskusi dan kesepakatan setiap warga sekolah. Murid menerapkan budaya positif berdasarkan dari kesadaran atau motivasi internal murid itu sendiri. Lini masa kegiatan: melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata serta manfaat budaya positif di sekolah. Meminta izin kepada kepala sekolah perihal pendiseminasi budaya positif di sekolah. Mengundang warga sekolah untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Berkolaborasi dengan warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif, merefleksi kegiatan diseminasi budaya positif, meningkatkan budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan: kepala sekolah memonitoring dan mengevaluasi perencanaan serta pelaksanaan budaya positif di sekolah. Guru berkolaborasi dalam upaya menumbuhkan budaya positif agar terlaksana dengan maksimal sesuai harapan. Kerjasama dengan komite sekolah serta orang tua murid agar budaya positif dilaksanakan juga di lingkungan rumah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur memang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini dimulai pukul 1 siang ya, pada tanggal 19 Agustus 2024 kita bisa berkumpul dalam rangka mendiseminasikan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis. Nah, untuk diseminasi kali ini merupakan sebuah tugas aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Ya, saya Ajid Julkarnain dari Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis akan mencoba memaparkan mengenai budaya positif ya, yang sebagaimana kita sudah tahu bahwa budaya positif itu di SD Negeri 7 Ciamis itu ternyata banyak ya. Namun memang dalam kenyataannya kita perlu memaksimalkan budaya positif tersebut dan senantiasa menciptakan sebuah lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita membuka kegiatan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memasuki ke awal pemaparan, ada mengenai budaya positif, di mana budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, jadi disiplin budaya positif ini adalah nilai-nilai, jadi segala sesuatu yang kita percaya gitu. Lalu ada keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi di sini kan banyak kebiasaan-kebiasaan seperti sholat duha berjamaah, upacara hari Senin ya, terus peringatan hari besar nasional dan yang lainnya. Terus selain itu kita juga setelah
melakukan kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, kita itu dianugerahi sebagai sekolah berbasis budaya ya. Nah, selain budaya juga mungkin di bidang lain seperti teknologi, kita juga sama ya melakukan kerjasama dengan pihak terkait tentang peningkatan teknologi yang ada di sekolah gitu. Lalu kegiatan budaya positif tersebut itu harus berpihak kepada murid ya. Jadi memang keberpihakan pada murid merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama di lingkup pendidikan, di mana keberpihakan pada murid itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, untuk guru sendiri berposisi sebagai fasilitator ya, yang menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kita itu tidak menuntut ya, tapi kita itu menuntun perkembangan anak ya. Lalu setelah berpihak pada murid itu, muridnya menjadi berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab ya. Jadi diharapkan dengan adanya budaya positif ini menumbuhkan potensi murid, terutama dalam segi tanggung jawabnya gitu, terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Nah, untuk budaya positif sendiri yang ada di sekolah kita ada banyak bentuknya. Pertama ada pembiasaan sholat duha, lalu ada peningkatan teknologi, lalu kegiatan Jumat bersih, gitu ya, lalu pramuka, kegiatan robotik dan lain-lain. Nah, budaya positif yang sudah terlaksana itu harus kita maksimalkan ya, agar menjadi hal yang lebih baik itu untuk kedepannya, dan juga menjadi suatu hal yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa konsep inti yang tentang budaya positif. Mungkin untuk yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, lalu dilanjutkan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, dan terakhir ada segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu ya, agar pemahaman kita terkait disiplin positif di sekolah itu lebih mendalam lagi. Nah, untuk kegiatan yang pertama kita akan mencoba ada sebuah permainannya. Cobalah buka. Nah, jadi ibu-ibu semuanya mungkin secara berpasangannya, jangan sampai satu orang yang berperannya. Jadi secara berpasangan, coba Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Misalnya ada uang 1 juta, saya kepok misalnya adanya di tangan gitu ya. Ya, lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi dibayangkan ya, kita memiliki sesuatu hal yang teramat penting untuk kehidupan kita. Misalnya kalau ini dibuka atau dilepaskan ke orang lain, misalnya nyawa kita terancam misalnya ya, itu kan sangat penting ya kalau sudah ketaruhannya nyawa gitu ya. Nah, jadi coba dengan rekan sebangku ya, coba praktekkan. Silahkan boleh bergantian ya, mana yang mempertahankan, mana yang membujuk gitu ya, biar tahu gitu apa yang akan terjadi, apakah bisa sampai dibujuk ya atau memang tidak bisa gitu. Silakan boleh dipraktekkan. Nanti ada yang ke depan ya, biar lebih jelas semuanya, jadi tahu bentuknya. Ya silakan untuk sekali ya, secara bergiliran. Jangan dua-duanya ya. Misalnya nggak tahu sih sebenarnya itu yang pada tangannya itu merupakan suatu hal yang berharga untuk yang mengepalnya. Ya, jadi jika tadi teman-teman. Jadi kalau dilepas berarti bisa tidak gitu. Gimana caranya coba? Kasih.
Pokoknya mah kalau sampai terbuka berarti itu berarti kurang berharga berarti. Berarti kamu nggak ada yang paling berharga dalam hidup kamu nggak ada? Udah. Oh udah. Dapat berapa? Ya gimana? Ada yang mau ke depan tak? Justru dia sama Bu Pina kayaknya sangat semangat ya. Coba ke depan. So, buat beberapa cara untuk membujuk agar bisa membuka tangan. Nah tadi untuk bujukannya banyak ya, banyak cara. Bujuk seperti biasa, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ya. Disogok, ya bisa. Tidak bisa. Jangan kekerasan. Gimana Pak, gak bisa? Tidak. Tidak? Oke, ya tepuk tangan ya. Ya kan kembali lagi ke ya, tapi penuh keyakinan. Ya. Kamu Bu Haji masih kita ngeluhan. Cowok Bu Haji. Oh, kalian yuk. Ya, untuk contoh barusannya mengenai cobaan bukan itu merupakan sebuah pemikiran ya, di mana yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ternyata diri kita sendiri ya. Jadi tidak bisa dikontrol orang lain. Banyak sekali miskonsepsi mengenai teori kontrol itu sendiri ya. Seperti misalnya yang paling sering itu guru terhadap muridnya. Terkadang guru itu katanya gitu ya, bahwa guru itu harus digugu dan ditiru. Setiap tindakan murid itu tergantung dari guru. Nah kan dari pernyataan tersebut kita sebagai guru itu seakan-akan bisa mengontrol murid. Padahal itu adalah hal yang tidak sesuai ya. Yang bisa mengontrol diri sendiri, bahkan murid itu sendiri hanya murid itu sendiri ya. Nah jadi kita lanjutkan ke perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada Dr. William Glasser. Nah dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory merupakan beberapa miskonsepsi ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti di kelasnya banyak sekali bahwa guru itu selalu memerintah siswanya untuk melakukan A, melakukan B, maju ke depan, terus disuruh untuk menghargai sesama teman, terus dan lain-lain lah contoh-contoh yang memang mengarahkan ke hal yang positif. Nah padahal di sini guru itu bukan menjadi seseorang yang bisa mengontrol murid, tetapi tindakan-tindakan murid itu seharusnya gitu, dilaksanakan berdasarkan keinginan murid itu sendiri. Jadi kalau misalnya guru masih mengingatkan, kamu jangan sampai tidak menghargai, kamu harus rajin, kamu harus sering menghafal. Nah berarti itu merupakan kehendak dari murid itu sendiri ya. Jadi ada faktor dari luar. Lalu yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Seperti yang tadi ya, memberikan rujukan untuk memberikan sesuatu hal yang sangat berharga, itu kan hal yang positifnya. Barter lah misalnya gitunya, seperti barter. Nah itu kan memang perbuatan yang positif, tapi tidak selalu perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Lalu yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Banyak sekali hal orang-orang yang berkedok dengan kritik dengan alasan bahwa dengan memberikan sebuah kritik itu akan memperkuat dirinya, katanya ya, akan membuat dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Padahal kenyataannya orang yang dikritik itu pasti sedikit besarnya akan merasa sakit hati ya. Misalnya contoh sederhana, ibu menulis misalnya kerudungnya bagus, kamu lah kerudungnya merah biru misalnya. Nah kalau misalnya seperti itu kan agak sedikit kurang mengenakan gitu ya.
Lalu yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak sekali sekarang ya orang-orang yang sudah dewasa kepada anak-anak itu seakan memaksa gitu ya, harus A, harus B. Nah, padahal itu merupakan suatu kesalahan yang dimana kita kembali lagi ke pernyataan yang awal bahwa setiap tingkah laku itu dikendalikan oleh diri sendiri. Lalu selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey pada Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kita ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi jangan sampai kita bisa saja gitu ya merubah sesuatu hal yang langsung signifikan, tapi lebih baik kita merubah paradigma itu sedikit demi sedikit gitu ya. Seperti olahraga saja ya, olahraga kan kalau misalnya ingin jadi atlet misalnya tidak langsung satu hari ini langsung lari 10 km gitu ya. Pasti diawali dengan hal-hal yang kecil seperti melangkah saja dulu, berjalan seberapa kilometer setiap hari secara rutin, dan hal itu akan merubah sikap kita gitu ya. Nah, untuk perubahan paradigma teori kontrol itu perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol gitu ya. Untuk realitas kita, kebutuhan kita itu sama ya, bahwa ternyata dalam teori kontrol itu dengan realitas ya, kebutuhan kita itu ternyata berbeda ya, tergantung individu masing-masing. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda gitu ya. Berbeda pandangan saya dengan pandangan ibu-ibu semua sepertinya berbeda ya. Saat ini saja saya memandangnya ke sana ya, ibu-ibu pasti ke sini gitu ya. Itulah perbedaannya ya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita pada stimulus respon. Namun pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Jadi dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuannya, ada hal yang melatar belakanginya gitu. Lalu dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya ya, jika tadi hukum sebab akibatnya. Lalu kalau dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi diri sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri juga ya. Lalu dalam stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Lalu kalau dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau seperti tadi ya, kalau misalnya saat dibujuk tidak berhasil, biasanya digunakanlah sebuah pemaksaan. Jika tadinya sudah dikasih uang tidak mau, ya udah pakai kekerasan. Nah itu biasanya stimulus respon. Dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada sebuah pilihan baru, ada tawaran-tawaran baru ya, yang akan menjadi sebuah pengaruh gitu. Lalu dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, selalu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya salah satu pihak menang, salah satu pihak lain ada dalam posisi kalah ya. Lalu kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya teori kontrol menang-menang itu tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ya. Seperti tadi ya, jadi dua-duanya itu akan mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada makna kata disiplin ya. Coba saya akan bertanya, apa yang ibu-ibu pahami mengenai disiplin? Sesuai aturan ya. Jadi di mana kita tidak melaksanakan hal tersebut, kita akan mendapatkan hukuman ya, sanksi. Biasanya ya yang kita pikirkan selama ini disiplin itu berkaitan dengan sesuatu aturan yang sangat ketat gitu ya. Dimana apabila kita tidak melaksanakan aturan tersebut, kita pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sangat angker ya mendengar kata disiplin itu.
Nah padahal disiplin itu menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu bersifat self disiplin, jadi mendisiplinkan diri. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran disiplin itu adalah aturan, adalah sebuah hal yang harus kita laksanakan, gitu ya. Padahal disiplin sendiri itu adalah keyakinan dari diri kita sendiri, ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kita itu terjerat oleh aturan-aturan. Padahal apabila dari diri kita sudah yakin akan keyakinan tentang disiplin tersebut atau hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, nah itu akan menjadi sebuah hal yang mudah untuk kita lalui dan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu yang selanjutnya menurut Diane Goshen, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar, ya. Jadi disiplin itu ternyata dari kata belajar, ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau juga pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Jadi itu seperti yang tadi sama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu sebaiknya dibangun dari keyakinan diri sendiri atau muncul dari dorongan intrinsik dalam diri seseorang, gitu. Jangan sampai disiplin itu keluar dari orang lain, ya. Seperti tadi ada aturan di sekolah, ya. Terus siswa-siswa itu jadi merasa takut dihukum, ya, oleh orang-orang, oleh guru di sekolah. Nah padahal kalau mereka sadar dan dia meyakini kegiatan tersebut biasanya akan dilaksanakan dengan baik dan dengan penuh biasa saja di dalam melaksanakannya, karena tidak merasa terikat atau tidak merasa takut. Lalu ada makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di sini ada beberapa hal yang ditandai, ya, di mana ada bertanggung jawab yang dilakukan, lalu ada berdasarkan tindakan dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di mana seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti dia adalah seseorang yang bertanggung jawab, ya. Jadi bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Lalu yang dilakukannya itu berdasarkan dari tindakan yang disadarinya, gitu ya. Jadi tidak berdasarkan karena orang lain, gitu. Tidak ada campur tangan dari orang lain, gitu. Lalu tindakan-tindakan tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai kebajikan universal yang sekarang yang sudah kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ya, ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu ada nilai mandiri, benaran kritis, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, yang selanjutnya ada disiplin positif. Nah, kan sudah ada budaya positif, sekarang maju ke disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, dan penghargaan. Jadi disiplin positif itu suatu bentuk kegiatan, ya, yang dimana akhirnya itu akan menjadi sebuah keinginan atau motivasi intrinsik dari seseorang, gitu. Karena di sini dilakukan tanpa adanya ancaman, hukuman, ataupun penghargaan, gitu. Jadi tidak ada hal lain yang menjadi dorongan, gitu ya. Mungkin karena takut atau karena ingin mendapatkan sesuatu, ya. Jadi memang
Disiplin positif di sini berdasarkan dari dorongan internal atau intrinsik. Lalu disiplin positif itu merupakan cara untuk membiasakan murid dalam bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi kegiatannya itu bertujuan menjadi sebuah pembiasaan, gitu ya, seperti di sekolah kita ada pembiasaan sholat duha, gitu ya. Jadi memang pada jam 7 itu diharapkan siswa langsung sudah terjun ke lapangan, ya, sudah siap di lapangan, gitu ya, tanpa kita dipanggil lagi, gitu ya. Keinginannya seperti itu, ya. Namun memang tidak semua siswa ya seperti itu, tidak semua siswa memiliki kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan. Gitu. Lalu sebagai upaya disiplin diri atau membiasakan mengontrol diri yang merupakan tindakan atau kehendak murid itu sendiri. Jadi diharapkan adanya suatu kegiatan itu akan menjadi sebuah kesadaran dari diri sendiri, terutama dari muridnya, untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu menumbuhkan rasa sadar pada setiap tindakan yang dilakukan berasal dari diri sendiri, intrinsik, bukan secara ekstrinsik. Jadi diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan itu akan menjadi sebuah pembiasaan yang akan tumbuh dari keinginan diri sendiri, dari murid. Lalu yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya seperti ini kebanyakan, ya, seperti misalnya ingin mendatangi sebuah rapat misalnya. Pada rapat itu sudah jelas waktu kegiatannya itu pukul 8 misalnya. Masih banyak mau datangnya lebih cepat karena takut terlambat, takutnya tidak pasti dimarahi gitu oleh panitia misalnya, ya. Nah, itu untuk motivasi tersebut itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Lalu yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, saya besok mau datang lebih cepat ke sekolah karena akan ada pemilihan guru berprestasi misalnya. Nah, itu karena ada sebuah keinginan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa ada pertimbangan takut hukuman atau karena ingin mendapat imbalan, jadi seseorang itu memang menyadari bahwa dia itu harus datang pagi-pagi misalnya, karena untuk mempersiapkan segala hal, terutama dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, gitu ya. Biasanya di sini ibu-ibu kalau datang ke sekolah motivasi yang mana? Mana? Apakah sering pagi-pagi atau kesiangan? Kesiangan. Kesiangan. Pagi ya, saya ya. Ya, untuk motivasi perilaku manusia yang barusan itu dibagi lagi menjadi dua, ya. Jadi ada yang motivasi secara eksternal, ada yang motivasi secara internal. Nah, untuk yang karena ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi eksternal, ya, dimana itu merupakan faktor yang terbentuk karena ada pengaruh dari luar. Sedangkan yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk pada motivasi internal. Berarti dia sudah tumbuh keyakinannya dalam diri seseorang tersebut. Jadi ada dua yang membedakan. Nah, pembahasan yang menarik yang menurut saya sangat menarik itu adalah dihukum oleh penghargaan, ya. Dimana dihukum oleh penghargaan ini ternyata memang sesuatu hal yang selama ini kita yakini bersama. Hal tersebut bisa menjadi sebuah motivasi, padahal ternyata banyak sekali hal negatif yang terkandung di dalamnya. Saya juga rada luas gitu, ya, pas pertama kali membaca mengenai dihukum oleh penghargaan, ya. Dewasa di mana? Wah, ternyata saat kita, ya, terbiasa berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tapi
seperti biasanya di kelas ya, kelas saya khususnya ya, kelas 6. Coba siapa yang mau ke depan mengerjakan soal nomor sekian misalnya. Kalau yang bisa mengerjakan, Bapak kasih permen 5 misalnya. Ya, kemudian anak itu maju mengerjakan soal, dan soalnya yang dijawab itu ternyata benar, dan saya memberikan apa yang sudah saya janjikan, yaitu 5 buah permen. Dalam hal itu terkesan, oh ternyata motivasi siswanya itu ada pada pemberian penghargaan, padahal hanya 5 buah permen. Namun dibalik itu semua, ternyata saat saya kejadian tersebut diulang beberapa hari ke depan dan secara terus menerus, dan anak tersebut selalu mendapatkan hadiah, ternyata teman-teman yang lain itu tidak akan berpikiran bahwa dia akan menjadi lebih semangat dari sebelumnya. Malahan akan ada timbul rasa di siswa yang lain bahwa sudahlah, saya tidak usah menjawab, toh yang akan mendapat permen juga dia lagi. Jadi ternyata penghargaan itu bisa menjadi hal yang kurang baik gitu apabila terus-terusan dilaksanakan di sekolah gitu. Seperti memang saya mendengar ada beberapa SD yang tidak memberikan ranking ya, memang tidak boleh ya. Terus ada beberapa sekolah yang memang tidak melakukan sebuah penghargaan dalam bentuk apapun ya. Dan memang itu sepertinya bagus untuk kita tiru, kita adopsi ya. Dan kita juga akan mempertimbangkan hal tersebut untuk pelaksanaan di kedepannya. Nah, lalu penghargaan itu sebenarnya tidak efektif ya. Jadi maksudnya tidak efektif itu karena tadi ya dorongannya eksternal, itu karena ingin mendapatkan sesuatu gitu dalam melakukan kegiatan. Jadi bukan karena kesadaran diri sendiri. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Di mana merusak hubungan itu tentu ya apabila ada 1-2 orang dalam bangku tersebut yang salah satunya seringkali mendapat hadiah, biasanya orang yang sebagai teman di sampingnya itu akan merasa sirik. Pastilah ya, tidak akan bisa dipungkiri, pasti ada yang namanya sakit hati, iri gitu ya, pasti timbul seperti itu. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan ya, jadi maksudnya mengurangi ketepatan itu ya karena tadi misalnya kerjakan selama 5 menit ya, harus beres ya kan, biasanya akan menjadi terburu-buru dalam mengerjakan ya, lalu tidak akan tepat dalam mengerjakan itu. Lalu menurunkan kualitas sama ini ya, jadi karena memang bukan dari diri sendiri, biasanya akan menjadi penurunan kualitas. Lalu mematikan kreativitas ya, jadi kreativitasnya juga akan mati ya karena tadi karena ingin maju ke depan gitu. Terus ya sudahlah, yang penting jawabannya benar dan mendapatkan penghargaan gitu. Jadi akan menurunkan kreativitas. Lalu penghargaan itu sebenarnya menghukum ya. Jadi menghukum itu yang tadi ya, jadi tidak ada keadilan ya bagi semuanya gitu. Lalu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi untuk jangka waktu pendek itu memang bisa ya, dan sangat berpengaruh juga ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Jadi takutnya dia itu melakukan sesuatu karena ingin dihargai, takutnya menjadi sebuah kebiasaan dan dia meyakini bahwa dia setiap tindakan dia yang dilakukan itu berdasarkan karena ya ingin dihargai. Ya, takutnya kan memang tidak terasa gitu ya. Ternyata pas terjun ke lapangan dia membawa kebiasaan tersebut gitu ya. Takutnya pas terjun ke lapangan itulah yang akan menjadi kekhawatiran bagi kita semua ya. Jadi dalam melakukan tindakan dia akan mengharapkan imbalan. Lalu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yaitu jadi karena ada penghargaan, sudah tindakan baik itu tidak akan kita sadari. Yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita akan membedakan gitu apa hukuman, apa konsekuensi, dan apa itu restitusi ya.
Nah, untuk hukuman sendiri bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Ya, kita berbicaranya di lingkup sekolah saja ya. Lalu tanpa melalui sesuatu kesepakatan, dan hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis gitu. Lalu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dan yang terakhir ada restitusi. Nah, untuk restitusi sendiri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi itu memperbaiki hubungan, bersifat tawaran ya, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, biasanya hukuman itu bersifat satu arah dan biasanya akan terasa sebagai penghukum gitu ya atas kesalahan yang dilakukannya gitu. Lalu tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, biasanya hukuman itu langsung dijatuhkan saja gitu ya. Misalnya karena datang terlambat, murid tersebut langsung disuruh lari 5 keliling, misalnya 5 keliling lapangan Stadion Galuh misalnya ya. Lalu hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikisnya. Jadi hukuman itu biasanya sok lari atau push up, misalnya angkat kaki dua-duanya. Jadi fisiknya biasanya menyerang fisik. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati murid, jadi tahu ya akibatnya, tahu gitu ya. Misalnya saat siswa menjatuhkan air, ya menjatuhkan air, maka konsekuensinya apa? Maka dia harus mengambil pelan dan merapikannya kembali ya sampai kering. Lalu murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Jadi saat yang tadi airnya tumpah pas ngepel, biasanya akan merasa mana sih gitu-nya, padahal itu, nah itu untuk jangka waktu pendek ya. Lalu berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur ya, sehingga tadi lah yang menumpahkan air gitu ya. Tapi berarti kan memang hal yang terbaiknya itu adalah merapikannya kembali. Lalu yang restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau restitusi kan tujuannya itu adalah memperbaiki kesalahan, ya, jadi bukan untuk menebus. Ya. Jadi agar menjadi orang yang seperti apa di kemudian hari, dan agar tidak mengulangi hal-hal tersebut yang sama. Gitu. Lalu memperbaiki hubungan, ya, jelas ya. Jadi dengan restitusi itu tidak ada pihak yang akan dirugikan. Ya. Jadi dalam hubungannya itu akan tetap terjalin komunikasi yang baik. Lalu merupakan sebuah tawaran ya, bukan paksaan ya. Jadi guru itu menciptakan sebuah pilihan untuk muridnya. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Jadi dilihat salahnya itu di mana ya. Lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut itu harus seperti apa gitu. Dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang salah itu akan dikembalikan lagi kepada kodratnya gitu ya, menjadi siswa yang baik. Nah, untuk yang selanjutnya masih tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah diklasifikasikan. Jadi ada identitas gagal dan ada identitas yang sukses ya. Jadi untuk identitas gagal itu pada hukumannya. Jadi kalau kita melakukan hukuman, itu berarti kita akan menjadikan siswa itu menjadi mendapatkan identitas yang gagal, yang berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, itu akan menjadikan sebuah identitas yang sukses ya. Misalnya yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya pada hukuman ya. Misalnya tadi disuruh lari 5 keliling lapangan misalnya, yang menyakitkan pun akan terjadi ya, karena ada hukuman tersebut. Nah, kalau pada konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misalnya tadi yang menumpahkan air berarti kan harus mengepel lantai. Dan kalau restitusi itu merupakan pilihan ya. Jadi untuk kedepannya gitu harus lebih berhati-hati lagi ya, jangan sampai ceroboh gitu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan memperdalam tentang restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan adanya restitusi itu kita akan memperkuat ya tanggung jawab orang peserta didik
dan saat dia kembali kepada kelompoknya dia akan mendapatkan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi dengan restitusi itu bentuknya itu secara kolaboratif ya, tanpa ada paksaan dan bukan hanya satu arah gitu ya, terjalin dua arah. Lalu fokus untuk menyelesaikan permasalahan ya, bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kedepannya kita akan menanya kepada murid, dia akan menjadi orang yang seperti apa gitu, maunya seperti apa yang dia inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kedepannya dia akan tahu bahwa oh dia untuk menghadapi orang lain itu akan seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahannya di sebelumnya. Dan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan, yang dimana dengan restitusi itu akan terjadi sebuah komunikasi yang baik ya, antara dua orang. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tidak seperti hukuman ya, jadi restitusi itu akan membuat sebuah pilihan gitu ya. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi diarahkan dia untuk melihat dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang di sini ada beberapa tindakan. Coba kita pahami satu-satu ya, kita kupas. Untuk tindakan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang mau menuliskannya di depan? Ya, di sana. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba. Oh. Oh, semuanya coba Anis. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lalu yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Dan selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oh, coba.
Nah, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan, tidak sesuai peraturan sekolah. Berjemur dulu, Pak. Oh, belum ya berjemur? Oh, lalu yang berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saku karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu hukuman konsekuensi. Yang selanjutnya, selanjutnya apa? Bersihkan tumpahan air di meja. Oh, ya. Oh iya. Kedah soalnya. Iya. Itu yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ketinggalan pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Yang kehilangan 10 menit. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, dua lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu PJOK apa? PJOK itu kayaknya. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa itu yang terakhir? Terakhir siapa yang ke depan? Coba tulis, siapa yang menulis ke depan? Oke, jawabannya sudah semua ya. Ya, kita bahas. Yang pertama, catat satu sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ya, ternyata itu adalah jawabannya. Kali. Nah, sehingga salah yang pertama ya. Yang pertama itu memang harusnya hukuman ya. Jadi mencatat 100 kali. Harusnya hukuman ya. Ya, kecuali ada memang aturannya harus seperti itu ya. Lalu untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat akhir sekolah itu adalah hukuman. Betul ya? Pintar memang. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi ya, betul ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu juga konsekuensi. Lalu berjemur di lapangan. Kalau berjemur itu pasti hukuman ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki itu ada hukuman. Ya, tuh. Karena memang untuk berjemur di lapangan itu tidak dimasukkan dalam peraturannya ya. Jadi hanya peraturannya itu harus menggunakan sepatu warna hitam ya. Jadi tidak
ada hukuman untuk bertelanjang kaki ya. Lalu berdiri di depan kelas sambil angkat kaki itu hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air konsekuensi. Kehilangan 10 menit itu juga konsekuensi. Untuk lari mengelilingi lapangan basket juga itu adalah konsekuensi. Itu hukumannya. Jadi untuk kegiatan mata pelajaran PJOK itu ya untuk lari mengelilingi lapangan basket itu biasanya termasuk dalam konsekuensi karena pada jam kegiatan olahraga ya. Lalu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu adalah hukuman ya. Jadi tidak ada kaitannya antara mematahkan pensil dengan membersihkan WC. Ya, yang selanjutnya tentang keyakinan kelas atau sekolah ya. Jadi di sini ya kita harus sudah ya. Saya yakin semuanya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Nah untuk keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan melakukan kesepakatan dengan murid berdasarkan aturan yang ada di kelas atau di sekolahnya. Jadi keyakinan kelas itu harus sesuai kesepakatan ya. Saya kemarin dari toko Payadi itu ada yang menjual karya tentang keyakinan kelas ya. Dijual dengan harga kalau tidak salah sekitar 35.000 gitu ya. Padahal itu sangat aneh menurut saya ya, karena keyakinan kelas itu diciptakan berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid ya. Jadi jangan sampai membeli gitu ya. Jadi kalau kita diskusi di kelas ya kita tentukan keyakinan kelas yang kita percaya. Nah itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas di kelas tersebut. Lalu pernyataan keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal dalam bentuk positif ya. Jadi diharapkan tidak seperti peraturan ya. Jadi kalau di peraturan kan biasanya ada kata tidak dan jangan ya. Seperti tidak kesiangan, terus jangan mencontek, terus jangan buang sampah sembarangan. Dan diusahakan kepada dalam keyakinan kelas itu termuat dalam kalimat yang positif. Lalu untuk keyakinan kelas sendiri mudah diingat, dipahami dan untuk diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi diharapkan keyakinan yang kelas yang diyakini dan sepakati bersama itu dilaksanakan ya, dan dipahami dan juga akan diterapkan oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas ya. Dan keyakinan kelas atau sekolah ditinjau dari waktu ke waktu ya. Jadi setiap saat bisa saja keyakinan kelas itu berubah ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah berikut contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas ya, berdasarkan kesepakatan antara saya dan murid di kelas 6A. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah dalam keyakinan kelas ini itu berarti kita harus senantiasa berdoa sebelum nanti sudah belajar ya, dan menjalankan sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Lalu menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah itu terjadi dari saling menghargai antar teman dan lain sebagainya ya. Saling menyayangi, disiplin, bertanggung jawab dan menghargai teman. Nah itu keyakinan kelas yang pernah saya laksanakan di kelas dan sampai sekarang dilaksanakannya. Dan untuk keyakinan kelas sendiri ya, pertama-tama kita harus mengetahui peraturan-peraturan di kelas kita. Jadi peraturannya itu apa saja ya, tinggal didiskusikan bersama murid. Nah dari peraturan kelas tersebut nanti akan dirubah menjadi keyakinan kelas dalam bentuk positif ya, kalimat-kalimat positif nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas tersebut, apabila setiap kelas dapat melaksanakan dengan baik, maka lingkungan sekolah kita juga akan menjadi baik pula ya, menjadi akan menimbulkan lingkungan yang positif. Nah di mana saat kita sudah melaksanakan dan mewujudkan lingkungan positif, maka kita juga akan mudah dalam melaksanakan budaya positif ya.
Nah, yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini menjadi sebuah dasar bagaimana kita bertindak dan tindakan apa yang muncul akibat dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Itu yang pertama ada bertahan hidup. Nah, untuk kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, ya, dimana kita itu tidak akan bisa terlepas dari kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Seperti halnya kita saat melakukan ibadah puasa, ya, tentu saja kita juga tetap menginginkan makanannya. Namun karena saat berpuasa, jadi kita harus menahan diri, gitu ya. Lalu tentang fisiologisnya itu sendiri, ya, yang namanya bertahan hidup, ya. Jadi kita itu penting seperti kesehatan, rumah, ya. Kita akan menginginkan rumah yang nyaman, ya, senantiasa hidup dalam kesehatan, ya. Biasanya kalau kita sedang dilanda sebuah sakit, ya, kadang haral sebuah sesudah namanya, jadi tidak sabar, gitu ya. Lalu yang selanjutnya kebutuhan dasar itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kasih sayang, ya, setiap orang pasti ingin dan perlu akan sebuah kasih sayang, gitu ya, baik dari pasangan hidupnya ataupun dari orang lain, gitu ya. Dan di sekolah juga sama, ya, siswa itu menginginkan kasih sayang dari guru, ya. Kalau misalnya gurunya suka memarahi, jangankan dia mendapatkan kasih sayangnya, malah dia akan takut untuk berangkat ke sekolah. Lalu ada penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuan. Jadi kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, gitu ya. Jadi dengan dia menginginkan penguasaan, jadi dia berarti ingin seperti dihargai, ya, gitu, oleh orang lain, ya. Jadi ingin merasa bahwa oh, saya itu bisa mempengaruhi orang lain, gitu ya, seperti itu. Lalu ada kebebasan, di mana kebebasan itu adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi tidak ingin diatur, namun dia tetap dalam sebuah aturan, gitu ya. Jadi memang dia sebenarnya ingin memilih ini, memilih itu, ya, pastilah setiap orang juga ingin terbebas dan tidak ingin terbelenggu oleh keputusan orang lain. Dan yang terakhir ada kesenangan, mana kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jelas, ya, kita apabila tidak tertawa satu hari, aneh, gitu rasanya, yang pastilah ingin tertawa, gitu ya. Dimana tertawa itu merupakan suatu keadaan, ya, bisa melepaskan stres-stres di kepala, ya. Minimalnya tertawa, senyum lah, gitu ya. Jadi dengan senyum kita selain ibadah, kita juga bisa mengekspresikan diri, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah kasus, ya, di sini. Ajit adalah murid kelas 1 SD 7 Ciamis. Selalu berlari keluar kelas, ya, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, ya. Jadi 10 meter Ajitnya. Tingkahnya membuat Dunung bingung dan seringkali lari mengejarnya, ya. Jadi setiap dia lari keluar, Dunung langsung mengejarnya, ya. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Ajit. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Ajit ketika disekolahkan sebagai berikut. Ya, jadi ada kalimat yang dilontarkan. Nah, kalimat ini akan menjadi sebuah ciri kebutuhan apa yang dia inginkan atau tidak terpenuhi oleh Ajit pada saat itu, ya. Untuk kalimat yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, katanya. Jadi dia itu ingin lari-lari, jadi itu namanya. Jadi tidak ingin diam, gitu ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan tadi kebutuhan dasar manusia yang ini, ya, kira-kira kebutuhan apa yang ingin didapatkan oleh Ajit pada saat itu? Kesenangan? Kebebasan. Kesenangan atau kebebasan? Yang ingin menuliskannya di depan seperti tadi, silakan. Jadi kalimatnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa? Coba. Kebebasan, bebas, ya.
Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ada kebutuhan dasar apa? Kasih sayang. Strategi. TF-nya. Di Kasih sayang gitu. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Mengebatkan. Oh. Penguasaan. Iya, Pak, penguasaan Papua. Yang terakhir, aku bosan belajar mulai terus di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Anisya sudah membantu. Ya, dan jawabannya adalah ya. Ya. Jadi untuk aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar tentang kesenangan. Ya, jadi betul ya. Berarti menyimaknya luar biasa ibu-ibu sekarang ya. Sudah jam 2 gitu ya. Lalu yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu adalah kebutuhan tentang cinta dan kasih ya. Lalu aku hebatkan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu penguasaan ya, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Nah, yaitu menginginkan kebutuhan dasar kebebasan. Ya, jadi tidak ingin terus-terusan seperti itu. Jadi dia juga ingin mengekspresikannya lebih baik lagi, lebih seru lagi dari sebelumnya. Gitu ya. Hebatnya sudah langsung benar-benar gimana? Langsung jadi CGP. Nah, kita lanjut lagi ya. Masih ada. Ya, kita cepat saja. Ada posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi posisi kontrol ini menjadi sebuah penentu ya tentang tindakan kita di kelas. Nah, untuk yang pertama ada penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya untuk orang penghukum itu tidak memperhatikan lawan bicaranya. Biasanya kalau ada siswa yang kesiangan langsung diberi hukuman tanpa ada pembelaan sedikit pun dari murid itu sendiri ya. Lalu ada pembuat merasa bersalah. Nah, di pembuat merasa bersalah itu biasanya akan menjadi memojokkan gitu ya, memberikan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang berbuat salah. Lalu ada yang berposisi sebagai teman. Kalau sebagai teman itu menjadi kayak teman gitu ya, menjadi pendengar yang baik, tempat curhat yang baik, selalu berbicara dengan ramah gitu ya, tanpa ada nada-nada yang tinggi seperti memarahi. Lalu ada posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu hanya melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan aturan-aturan ya, jadi membicarakan tentang aturan-aturan ya. Nah, itu posisi pemantau. Dan yang terakhir ada posisi manajer ya. Nah, di mana posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Jadi bersama-sama kalau ada masalah, dia tidak langsung memarahi tapi bersama-sama mencari solusinya antara guru dan murid ya. Nah, kita simak dulu bersama-sama, ada video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, dilanjutkan tentang segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi seperti tadi ya sudah kita bahas sebelumnya di paparan awal. Jadi restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Besser. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi diharapkan nanti ke depannya kalau ibu-ibu semua mendapatkan sebuah permasalahan, maka lakukannya sesuai dengan menggunakan langkah dalam segitiga restitusi ya. Nah, untuk langkah yang pertama, di sisi yang pertama itu ada sisi menstabilkan identitas.
Nah, untuk di sini ya menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, dalam sisi yang pertama ini ajukan pertanyaan atau pernyataan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Lalu manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Lalu ada yang sisi yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Dalam sisi yang kedua ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Lalu dalam sisi yang kedua ini ajukan pernyataan atau pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih lebih lagi dari ini dan seterusnya ya. Dan dari sisi yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi nanti di tahap sisi yang ketiga ini akan ada dorongan secara intrinsik. Lalu saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam sisi yang ketiga ajukan pernyataan atau pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, berikut ada video saya ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Untuk ini dalam sisi menstabilkan identitasnya dan dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi menggali apa saja sih yang sebenarnya terjadi. Oh, seperti itu ya. Kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Pak, kalau bukti juga tidak menghilangkan saya, kan saya diam saja. Juga kan? Kalau yang dilakukan, kamu tidak melakukan hal yang gimana lagi? Saya juga mau diam saja. Jadi juga tidak menghilangkan saya. Sudah itu menanggapi kejadiannya. Sekarang kita pikirkan sikap kamu yang Dan terakhir adalah sisi menanyakan keyakinan. tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Bapak, saya sebenarnya hanya melakukan saja. Saya tidak bermaksud mengabaikan apa saya. Kira-kira keyakinan atau prinsip apa yang kurang sesuai dengan keinginan Saina? Saya sebenarnya hanya oh, tapi kedua kelompok saya tidak menghilangkan saya. Padahal saya yakin Coba seperti itu saat saya akan berjalan sendiri, tentunya ada hal yang harus dilakukan. Ya, itu merupakan salah satu contoh pelaksanaan atau menggunakan dengan segitiga restitusi. Jadi abaikan saja aktornya ya, karena dadakan ya. Nah, jadi dalam pelaksanaan itu yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas dulu, jadi tanya dulu, digali dulu ya bahwa, dan berikan pernyataan bahwa ya Bapak juga akan bertindak demikian gitu ya. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi meluruskan kesalahan yang dibuat
Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, nah kita mencari bersama-sama apa yang harus dilakukan, dan saat dilakukan seperti itu, murid itu akan menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Nah itu untuk pentingnya restitusi, yang pertama itu rasa bersalah menguras energi ya. Jadi kalau yang namanya sudah merasa bersalah itu akan capek sendiri ya. Dan meskipun itu tidak akan terlihat orang lain, tapi akan kita rasakan gitu. Lalu ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan ya. Jadi kalau saat kita sedang merasa bersalah, tentulah dalam pikiran kita akan merasa menjadi orang yang sedang gagal gitu. Lalu yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa membuat apa-apa lagi. Jadi akan ada penyesalan dan akan teringat sampai sekarang ya. Saya menyesal dulu tidak seperti ini, tidak seperti ini. Nah itu akan menjadi sesuatu hal yang merugikan bagi kita semua. Ya mungkin diseminasi ini sudah selesai ya. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada, maka biasa di scan untuk melakukan refleksi tentang kegiatan. Ada yang bisa scan? Mau di-share saja ya? Bentar. Ya, bisa aja. Gimana? Sudah ada yang mengisi? Ya. Ya jadi klik tambah dulu ya di sana, lalu di subjeknya kalian. Jadi setelah klik tambah ibu-ibu semua, di subjeknya tulis nama ibu-ibu semua satu orang ya, jadi jangan semuanya tuliskan, satu saja nama sendiri ya, jangan nama orang lain. Lalu di bagian tuliskan sesuatu di bawahnya ketikkan apa yang sudah ibu dapatkan hari ini. Tuliskan materi yang paling menarik dari kegiatan hari ini ya. Ya, silakan. Ibu Jayanti sudah mengisi itu, langsung muncul ya di sini ya.
Bebas. Ya, kalau sudah diklik publikasikan. Belum kita laptop ini. Bisa ada dari HP. Oke. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Sudah cukup kan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, mungkin disimulasi kali ini disebutkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti disimulasi kali ini. Semoga di kedepannya kita akan membahas bersama-sama dan menyusun untuk membawa sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang baik. Ya, sekian dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil refleksi dan umpan balik peserta diseminasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.